Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat yang keempat dari surat Al-Mumtahanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun." Qad harfu tahqiq, ya. Huruf yang digunakan untuk menunjukkan tahqiq, yakni benar-benar terrealisasi. Bahwa sungguh-sungguh benar-benar kanat uswatun hasanah. Kanat uswatun hasanah lakum adalah lakum bagi kalian, untuk kalian umat ini, uswatun hasanatun, uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Uswah, qudwah, suri tauladan. Hasanah, yang baik. Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim. yakni Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, Abul Anbiya alaihi salatu wassalam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim beriman bersamanya. Idh qalu liqaumihim, idh, manakala qalu, mereka mengatakan, liqaumihim, kepada kaum mereka. Kepada kaum mereka. Kaum mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim sendiri. Yaitu Azar, yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am. Idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingat ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau mengangkat, menjadikan asnaman, patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan? Sungguh aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, ketika mereka Nabi Ibrahim alaihissalam bersama kaum yang beriman bersamanya, menyatakan kepada kaumnya yang tidak mau beriman, yang mengkufurinya, yang kafir, tetap dalam kekufuran dan kesyirikan mereka, inna bura'a'u minkum, innana, sesungguhnya kami,
bura'a'u minkum, berlepas diri dari kalian. Kami berlepas diri dari kalian. Kami orang-orang yang berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan berlepas diri mimma, dari apa-apa yang ta'budun, kalian sembah, min dunillah, selain Allah. Yang kalian pertuhankan selain Allah. Yang itu batil. Asnam, patung-patung yang kalian pertuhankan itu. Menjadikan alihah, kalian jadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang disembah, menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian, mengingkari kalian, yakni agama kalian, mazhab kalian, jalan yang kalian tempuh. Kami mengingkarinya, kami mengkufurinya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Wa bada ay wa dhahara, dan telah tampak, bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Bada, telah tampak, bainana, antara kami, wa bainakum, dengan kalian, al-adawatu, al-adawatu, permusuhan, wal baghdha'u, kebencian. Al-adawatu, permusuhan, al-baghdha'u, kebencian. Abadan, selamanya. Selamanya. Tidak ada batasnya. Selama kalian masih dalam kesyirikan dan kekufuran itu, kami dan kalian musuh. Tidak bisa jadi kawan. Kami dengan kalian adalah lawan. Antara kami dengan kalian kebencian. Tidak ada kasih sayang dan cinta di antara kita. Putus hubungan. Abadan, selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi tidak ada wala, loyalitas sama sekali antara kami dengan kalian. Selamanya hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kalian beriman kepada Allah wahdahu saja, satu-satunya. Beriman hanya kepada Allah. Beriman kepada Allah saja. Yang kalian jadikan ilah, Tuhan sesembahan, hanya Allah. Kalian mengkufuri alihah, Tuhan-Tuhan yang batil itu yang kalian angkat itu. Barulah bisa terjalin hubungan wala, loyalitas di antara kita. Akan menjadi kawan, saudara, akan menjalin hubungan cinta, kasih sayang, dan kerjasama. Nah, itu batasnya. Sampai kalian taubat, rujuk dari kekufuran dan kesyirikan kalian, berlepas diri, mengkufuri alihah batila itu, dan hanya menjadikan Allah satu-satunya al-ilahul haq, satu-satunya Tuhan yang benar. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai'. Illa, kecuali. Apa maksudnya kecuali di sini?
perkecualian ini maksudnya ini jangan dicontoh. Ya, ini jangan ditiru. Nah, illa fi khoslatin wahidah, kecuali satu perangai, satu perkara yang ada pada Ibrahim yang dilakukannya itu tidak boleh ditiru. Jangan diteladani. Ini maksud perkecualian tersebut. Apa itu? Qaula Ibrahim li abih, ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Siapa nama ayahnya tadi? Azar. Disebutkan dalam surat apa tadi? Azar namanya. Sudah lupa lagi barusan disebut. Dalam surat tercatat enggak? Tadi Ustaz disebutkan dalam surat. Namanya siapa? Nama ayahnya Ibrahim? Azar. Dalam surat? Sudah dicatat. Sebutkan dalam surat. Dalam surat Al-An'am. Catat sekarang. Nanti jangan 5 menit lagi ditanya masih tidak tahu. Nah, ucapan Ibrahim AS kepada ayahnya Azar ketika didakwai oleh Nabi Ibrahim, diajak beriman, bertauhid, ya. Tetapi dia malah marah, malah mengusir Nabi Ibrahim, suruh menjauhinya, ya, mengancamnya. Nabi Ibrahim lembut kepada ayahnya karena berharap dapat hidayah. Masih berharap bisa memperbaikinya. Maka dia menjawabnya dengan lembut, bahkan menjanjikan akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendoakan kebaikan untuknya dan berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa qaula Ibrahim la astaghfiranna lak. Nabi Ibrahim menjanjikan kepada ayahnya pada awalnya, ya, karena masih berharap, masih dalam rangka didakwai, sungguh aku akan beristighfar buatmu. Itu pun Nabi Ibrahim mengatakan, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan aku tidak memiliki untukmu dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Yakni kepastiannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya berupaya memohon kepada Allah, Rabbku yang senantiasa menyayangiku dan memperhatikanku, mendengar doaku. Aku berusaha mendoakan, namun saya tidak bisa memastikan dan menjanjikan hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Nah, ini hanya upaya. Al-amru raji'un ila Allah. Urusannya, ya,
kepastian perkaranya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan beriman. Kecuali dengan beriman. Nah, yang ini ya jangan ditiru. Nah, yang ini jangan ditiru, yaitu mendoakan orang tua yang jelas musyriknya, kafirnya. Nah, karena Nabi Ibrahim sendiri melakukan itu karena janji tersebut. Namun ketika telah tampak jelas bagi Nabi Ibrahim pembangkangan ayahnya dan tidak bisa didakwai, dinasihati, jelas-jelas sudah penentangannya, memilih jalan hidupnya, bertahan dengan kesyirikannya dan kekufurannya bersama kaumnya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika sudah jelas bahwa dia musuh Allah, Nabi Ibrahim meninggalkannya dan berlepas diri darinya. Nah, itu dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Maka nalin nabi dalam surat At-Taubah ayat 113 dan 114. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak sepantasnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman. Tidak sepantasnya, ini tidak boleh, haram bagi mereka, bagi nabi dan orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk beristighfar, memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah kerabat, ayah, ibu, paman, saudara, siapapun orang terdekat dari kalangan kerabat, apabila jelas musyriknya, kafirnya, mati di atas kekufuran dan kesyirikan, tidak boleh dimintakan ampun, tidak boleh beristighfar buat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah tampak jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim. Jika jelas mereka mati di atas kesyirikan, kekufuran, mereka adalah ashabul jahim, penduduk neraka, maka tidak boleh. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi, tidaklah istighfar yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahnya, illa an mau'idatin wa'adaha iyah, kecuali itu an mau'idah, menunaikan janji, wa'adaha, yang Nabi Ibrahim janjikan iyahu kepada ayahnya Azar ketika mendakwainya yang sudah diceritakan tadi, mengajaknya beriman, masih bersikap lembut kepadanya, berharap ayah menjadi baik, sampai pada khitab dia dimarahi, diusir dan diancam, tetap dia lembut dan berharap dan menjanjikan itu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, ketika
Setelah jelas baginya, bagi Nabi Ibrahim, annahu aduwwu lillah, bahwa benar-benar dia adalah musuh Allah, tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Nah, jadi ketika sudah jelas maka bahwa dia musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Nah, jadi maksud ayat ini, kalian jangan meniru, ya. Jangan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Lantas kalian beristighfar untuk orang-orang musyrik, jangan. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Ai laisa lakum fi dzalika uswah." Laisa lakum fi dzalika uswah. Tidak ada bagi kalian uswah, suri teladan dalam perkara itu. Ai fil istighfar lil musyrikin, dalam hal beristighfar untuk orang musyrik. Hakadha qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Muqatil wa Dhahhak wa ghairu wahid. Kata Ibnu Katsir, demikianlah kata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Dhahhak, dan lebih dari satu ahli tafsir menafsirkan demikian. Itu maksud perkecualian tersebut. Jadi jangan sampai ada yang melihat ini Nabi Ibrahim beristighfar untuk ayahnya. Nah, kalian jangan meniru hal itu, beristighfar untuk orang musyrik. Jika memang sudah jelas kesyirikannya mereka ashabul jahim. Nabi Ibrahim itu menunaikan janji, namun janji kepada ayahnya, dan itu ketika masih berharap dan berupaya, namun ketika sudah jelas bahwa dia musuh Allah, ya, dan tidak ada harapan lagi, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Nah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim dan orang yang beriman bersamanya ketika mereka sudah memisahkan diri dari kaumnya, menyatakan baroahnya mereka dan memutus loyalitas wala, dan menerapkan bara'. Mereka pun bersandar kepada Allah, meratap kepada Allah, berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepada Allah. Karena mereka akan berhadapan dengan musuh, lawan. Karena sudah terang-terangan menyatakan permusuhan dengan mereka. Maka mereka pun berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, 'alaika tawakkalna, hanya kepadamu kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu kami inabah. Inabah semakna dengan taubah. Semakna dengan taubah, tetapi ada nilai tambah. Makna tambahan yaitu inabah artinya bertobat, rujuk, kembali menaati Allah Subhanahu wa taala, dan tekun dalam beribadah, menaati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada seseorang yang bertobat, dia mencabut diri dan bertobat dari satu maksiat, namun tidak begitu tampak.
Dia lebih tekun, lebih taat dibandingkan sebelumnya. Hanya saja dia memang dari maksiat yang dia bertobat itu dia sudah berhenti. Adapun orang yang inabah lebih dari itu. Dia berhenti dari maksiat yang dilakukannya, dia bertobat, mencabut diri darinya dan bertobat, kemudian tampak dia lebih tekun ibadahnya dibandingkan sebelumnya. Dia betul-betul kembali kepada Allah, menaati Allah, itu inabah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami akan kembali. Dan hanya kepadamu kami akan kembali, yaitu di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan kehidupan yang dijalani di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap dimasukkan dalam jannatul khuld, dalam jannah surga yang kekal. Masih ada kelanjutan doa mereka, ayat berikutnya insyaallah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Tafadhalu. Alhamdulillah.